Hai guys, ketika kamu mau menanyakan sesuatu kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan do you atau are you. Baik do you maupun are you itu sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu apakah kamu. Kapan kita menggunakan do you dan kapan kita menggunakan are you? Simaklah video ini sampai selesai. Yang nomor satu, have a time. Itu yang tepat, do you have a time atau are you have a time. Karena pakai do you dan are you sama-sama memiliki kamu. Apakah kamu punya waktu? Terus yang kedua, need a help. Apakah kamu membutuhkan pertolongan? Apakah kita menggunakan do you atau are you? Atau lanjut ke yang ketiga, sama tired. Do you tired atau are you tired? Untuk bisa menjawab kalimat seperti ini, atau ketika kita mau menanyakan sesuatu kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris, apakah kamu tidur, apakah kamu ada di sekolah, apakah kamu, dan apakah yang lain, itu kita bisa menggunakan do you atau are you. Untuk penggunaannya kita lihat pembahasan berikut. Kita bahas pada nomor 1. Do you itu setelahnya harus terdiri dari kata verb 1. Baru kita menggunakan do you. Contohnya di sini, do you find my pen? Find-nya di sini ini adalah kata kerja. Apakah kamu menemukan pulpen saya? Kalau kita menggunakan are you find my pen, itu salah. Jadi do you itu adalah tergantung dari kata setelahnya. Kalau terdiri dari kata kerja, kita menggunakan do you. Kalau are you itu terdiri dari adjective, noun, adverb of place, dan verb 1 ing. Contoh yang menggunakan kata sifat, are you busy? Apakah kamu sibuk? Karena busy di sini merupakan kata sifat, maka kita gunakan yang namanya are you, bukan do you. Itu yang terdiri dari kata sifat. Sedangkan yang dari noun, are you leader? Apakah kamu pemimpin? Leader di sini ini adalah orang. Leader di sini ini adalah kata kerja yang dibendakan dengan penambahan ir. Kalau lead itu memimpin. Kalau leader itu pemimpin. Jadi posisinya leader ini adalah sebagai kata benda. Berarti yang tepat adalah are you leader? Lanjut yang nomor 3, adverb of place. Are you at home? Apakah kamu berada di rumah? At home-nya di sini ini adalah keterangan tempat. Terus yang ketiga, are you calling me? Yaitu kata kerja yang diinginkan. Apakah kamu memanggilku? Karena ini masuk ke, kalau dari tensisnya masuk ke present continuous. Jadi itu letak perbedaannya kapan kita menggunakan do you dan kapan kita menggunakan are you. Itu tata caranya menggunakan do you ataupun are you. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, memahami penjelasan ini, kita bahas pada materi soal yang 6 tadi. Ya. Nomor 1. Do you atau are you have a time? Kita lihat setelahnya TT ini kata have. Have ini memiliki waktu. Apakah kamu punya waktu? Karena memiliki merupakan sebuah kata kerja, maka yang tepat, maka yang benar itu adalah A. Do you have a time? Yang nomor 2, do you atau are you need a help? Apakah kamu membutuhkan pertolongan? Karena membutuhkan ini merupakan sebuah kata kerja,
maka yang benar kita gunakan adalah do you. Do you need a help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Yang nomor 3, do you atau are you tired? Tired ini adalah capek, lelah. Karena lelah merupakan kata sifat, maka yang tepat kita gunakan itu adalah are you tired? Apakah kamu lelah? Yang nomor 4, do you atau are you meet with my friend? Do you atau are you meet with my friend? Karena meet, bertemu itu merupakan kata kerja, maka yang tepat kita gunakan adalah do you. Do you meet with my friend? Apakah kamu bertemu dengan temanku? Berarti yang tepat kita gunakan adalah do you. Yang nomor 5, hungry. Hungry itu lapar. Lapar ini merupakan kata sifat. Karena keadaan lapar. Berarti yang tepat kita gunakan adalah are you. Are you hungry? Nomor 6, sleepy. Sleepy ini ngantuk. Ngantuk itu merupakan sebuah keadaan seseorang, bukan kegiatan. Nomor 6, sleepy. Sleepy di sini adalah kata sifat. Berarti yang tepat kita gunakan adalah are you, bukan do you. Untuk menentukan ciri-ciri kata sifat atau kata benda, kalau kata sifat dan kata kerja, untuk memudahkan kalian yang sedang belajar itu menggunakan do you atau are you, bisa kita lihat katanya itu. Kalau kata itu merupakan sebuah kegiatan, maka itu termasuk kata kerja. Dan kalau kata itu merupakan sebuah keadaan, itu merupakan sebuah kata sifat. Ciri-cirinya kalau kata sifat itu adalah kata yang bisa dibandingkan. Contohnya lapar, lebih lapar, paling lapar. Terus cantik, lebih cantik, paling cantik. Capek, lebih capek, paling capek. Sakit, lebih sakit, paling sakit. Atau kata-kata yang lain. Jadi kalau ciri-cirinya kata sifat itu adalah kata yang bisa dibandingkan untuk mengingatnya. Sudah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video.